Mensukseskan program Astacita dalam hal kemandirian pangan, DKP 3 Kota Tegal gelar penyusunan program tingkat Kota Tegal tahun 2025 di Balai Penyuluh Pertanian BPP Sumur Panggang pada Rabu 20 Februari 2025. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, Hadir Kepala DKP 3 Kota Tegal Sirat Mardanus bersama narasumber Bambang K. Liaison Officer dari Bulog Pusat, Ahmad Solahuddin dari DPUPR Kota Tegal, Indriani Winarti selaku Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal, Haryoto selaku Kepala Bidang Pangan DKP 3 Kota Tegal, dan Koordinator PPL Kota Tegal Iswari Gunarti Ningsih. Salah satu program Astacita dari Pak Presiden Prabowo Subianto itu adalah dalam hal kemandirian, utamanya untuk swasembada pangan. Kepala DKP 3 Kota Tegal Sirat Mardanus menyampaikan sejumlah langkah strategis guna mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kota Tegal. Di antaranya adalah kolaborasi pihak-pihak terkait produksi pertanian dalam upaya mendukung peningkatan hasil produksi. Petani cabai, misalnya kita tahu ketika produksinya baik meningkat di satu musim tertentu, tetapi penyerapan atau pemasarannya juga tidak didukung dengan sistem tata kelola pemasaran yang baik, maka terjadilah harga komoditas yang turun, yang anjlok dan seterusnya. Maka di sana perlu pihak terkait dengan tata laksana distribusi, penyaluran atau penjualan bahan pangan, untuk utamanya pertanian. Bambang K. selaku Liaison Officer LO Perum Bulog Pusat mengungkapkan sejumlah program pemerintah pusat, yaitu penyerapan 3 juta ton beras dalam waktu 3 bulan pada 11 titik sentra produsen padi di Indonesia. Ada yang bagi 1 bulan harus 1 juta ton. Ini perintah ini hanya khusus pada 11 titik 11 provinsi yang berpotensi untuk banyak hasil pangannya atau padinya. Ya, salah satunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini dapat target 383.144 ton. Kemudian Jawa Tengah ada 4 kancah dibagi 4, Tegal ini dapat jatah 99.000 ton. Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyinggung harga HPP yang diterima petani adalah sebesar Rp6.500 per kilogram, karena pada praktiknya masih terdapat kendala biaya produksi, seperti ongkos tebas atau panen menggunakan mesin combine, packing gabah dengan karung, dan ongkos angkut dari sawah. Ketahanan dan swasembada pangan, di mana kita berkolaborasi bergandengan dengan Bapak dari Kapolri dan dari TNI. Kalau TNI padi, kalau Polri itu jagung. Jadi hubungan pertanian itu padi dengan jagung. Kalau jagung nampaknya Kota Tegal sangat sedikit, tapi kalau pertanian, makanya saya berharap Bapak petani, kemarin kita sudah diberi bantuan pompa dengan pompa tenaga surya, itu berharap IP Bapak yang tadinya 1 bisa menjadi 2, maksimal menjadi 3. Sementara itu, Kabid Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal Indriani Winarti menyampaikan program bidang pertanian dan peternakan Kota Tegal tahun 2025, diantaranya giat pengawasan penggunaan sarana pertanian, peningkatan mutu dan peredaran benih atau bibit ternak, dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah, kabupaten atau kota, serta pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten atau kota. Ini nanti akan disusun RA yang kemudian nanti diperdakan oleh Bapak Wali Kota. Kabid Pangan DKP 3 Kota Tegal Haryoto menyampaikan tentang program gerakan pangan murah dan operasi pasar, di mana ketersediaan bahan pangannya sebagian besar masih dipasok dari Gapoktan Kabupaten Tegal. Selain itu, pihaknya menyinggung tentang pentingnya menghemat konsumsi bahan pangan, khususnya beras, tepung, dan gula. semangat untuk swasembada pangan ini juga perlu semangat untuk mengurangi konsumsi beras, Pak. Konsumsi beras rata-rata di Indonesia itu separuhnya dari negara maju. Jadi kalau negara yang sudah maju itu satu orang antara 120
gram sehari. Kayaknya ngomong Indonesia pas setengah kilo dewek gitu ya. Koordinator PPL DKP 3 Kota Tegal Iswari Gunartiningsih menyampaikan poin penting program PPL untuk tahun 2026 yang sejalan dengan 2025, yaitu penyuluh pertanian siap mendukung program swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan luas tambah tanam dan areal tanam, melakukan kegiatan kursus tani di bidang teknis pelatihan dan kegiatan sekolah lapang kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan pendidikan keterampilan dan sikap, melakukan kegiatan demplot, farm, padi maupun jagung, hortikultura, dan sayur-sayuran. Yang keempat, menumbuh kembangkan kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak dalam meningkatkan usaha taninya. Kemudian yang kelima, pendampingan KWT dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan dan penganekaragaman pangan lokal sayur beras guna meningkatkan gizi dan ketahanan pangan. Yang keenam, melakukan kegiatan lakususi, latihan, kunjungan, dan supervisi. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memasyarakatkan pertanian organik baik dalam pemupukan, pengendalian hama dan penyakit maupun pengembangan tanaman refugia serta pengendalian gulma. Yang kedelapan, peningkatan indeks pertanaman dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas untuk mendukung program nasional swasembada pangan. Yang kesembilan, pemberdayaan dan pendampingan alat dan mesin pertanian di tingkat kelompok tani. Yang kesepuluh, memfasilitasi mendampingi dalam penyusunan RDK dan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi. 11, pemberdayaan P3A dan pendampingan dalam pengadaan jaringan irigasi dan irigasi pertanian. Yang selanjutnya, membangun kemitraan petani dengan Bulog dalam pengelolaan dan penyerapan gabah dan hasil pertanian lainnya, serta membangun kemitraan kepada koperasi dalam usaha pertanian lainnya. Selanjutnya, menumbuhkan inovasi di bidang pertanian dan peternakan dan pangan. Yang terakhir, penyuluh pertanian siap mengawal program kegiatan baik bidang pertanian, peternakan maupun bidang pangan. Dari kita hati mungkin dari pangan ada. Terus juga di situ untuk PUPR, saya cuma mau tanya nih, itu di sumber ekonomi 1 kan ada pintu-pintu air. Pintu-pintu air di situ udah pada rusak. Nah itu penanggung jawabnya itu siapa yang berwenang untuk mengurus, mengontrol itu dari mana? Banjir kemarin tim saya sama dari kecamatan sudah ke sana, sudah kontrol pada saat kemarin banjir ya Mas. Kan dari PSDA Komali Comal juga kemarin kita ajak ke sana, nanti pintu-pintu air itu nanti penanggung jawab di saya di PUPR. Kemarin data sudah ada yang rusak-rusak yang mana sudah diinventarisasi. Zona 5 itu memang di pinggir jalan dan untuk kualitas Pak, untuk kualitas jadi kita sudah tidak menekankan pada kadar air. Jadi inequality yang kemarin